Mengapa 21 tahun setelah perdamaian di Helsinki pada 15 Agustus 2026, tepat pada hari yang sama yang seharusnya hari untuk merayakan berakhirnya perang, merah putih justru diturunkan dan bendera bulan bintang dikibarkan? Dan yang lebih menarik, mengapa peristiwa itu muncul justru ketika Jakarta dan Aceh sedang membicarakan ulang kontrak politik melalui revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 atau disingkat Undang-Undang PA. Saksikan, kita akan bedah ada apa di tanggal 15 Agustus 2026. Sebenarnya revisi ini adalah untuk memperkuat kewenangan yang seperti yang disepakati agar kedamaian Aceh terus berlanjut. Ini kan maka coba kami sangat sampaikan kenapa kami sangat hati-hati. Ini kita sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Ali. Jika kami tidak mampu memperkuat, malah mengeliminir, saya pribadi dan Pak Nasir korban. Ini fair kita sampaikan di sini. Jadi maksud kita di saat kita tidak sanggup memperkuat kewenangan yang telah disepakati, jangan pula kita memperlemah, menghilangkan kewenangan itu. Maka sebenarnya revisi yang kita sampaikan, yang mereka minta ke kita ini, ada beberapa sebab. Ada pasal yang tidak bisa jalan akibat keterbatasan dan lain sebagainya. Ada pasal yang terkekang atau mengambang. Maka sebenarnya revisi ini adalah untuk memperkuat kewenangan yang seperti yang disepakati agar kedamaian Aceh terus berlanjut. Maka kami sangat hati-hati, saya, Bang Nasir, Bang Muslim, dan teman-teman yang ada di balik ini jangan kami menjadi musibah gara-gara kewenangan ini yang tereliminir. Itu yang kami sangat hati-hati. Tapi saya saran, ini pertaruhannya bukan cuma abang berdua, ini pertaruhannya NKRI, Pak. Benar. Jadi yakinlah bahwa kita semua berkepentingan ini berjalan dengan baik. Amin. Oleh karenanya, tadi ada saran FGD, saya pikir sependapat dan juga seperti Pak Dodi sampaikan, mungkin kita coba bagaimana akselerasi ini semaksimal mungkin, kita bikin FGD, kita juga sudah ada patron awal, sehingga teman-teman yang memberikan masukan dari Aceh yang kita undang dalam FGD itu juga jelas, saya pikir demikian. Terima kasih. 15 Agustus 2026, ketika bendera bulan bintang kembali berkibar, ada sebuah ironi yang terlalu besar untuk kita abaikan. 15 Agustus 2005, di Helsinki, pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani kesepakatan yang mengakhiri konflik bersenjata puluhan tahun. Perang seharusnya selesai. Aceh tetap berada dalam Republik Indonesia. GAM meletakkan senjata dan masuk ke dalam proses politik. Dan Indonesia menawarkan sesuatu yang menjadi inti dari kompromi di Helsinki. Pemerintahan Aceh dengan kekhususan yang lebih luas. 21 tahun kemudian, tepatnya 15 Agustus 2026, hari yang seharusnya menjadi simbol keberhasilan perdamaian justru berubah menjadi kericuhan di Banda Aceh. Di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman, masa mengibarkan bendera bulan bintang yang selama ini identik dengan simbol perjuangan GAM. Bendera merah putih diturunkan dari tiang dan diganti. Aparat kemudian menurunkan kembali bendera bulan bintang. Benturan terjadi. Dan peristiwa itu bukan sekedar persoalan kain yang dinaikkan ke tiang. Karena sebuah bendera tidak pernah hanya berbicara tentang warna.
Bendera berbicara tentang siapa yang dianggap berdaulat. Antara mencatat bahwa peringatan 21 tahun perdamaian Aceh pada 15 Agustus 2026 justru berubah menjadi bentrokan massa dan aparat di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman. Polisi kemudian menyelidiki kericuhan tersebut. Dan ada detail yang jauh lebih mengganggu. Pada peristiwa di pendopo Gubernur Aceh, massa juga dilaporkan mencopot simbol Garuda dan menurunkan merah putih sebelum menggantinya dengan bendera bulan bintang. Sekarang mari kita berhenti sebentar. Bayangkan tanggalnya, 15 Agustus, Hari Damai Aceh. Hari ketika Indonesia seharusnya berkata, lihat, perang sudah berakhir. Tetapi sebagian orang justru memperlihatkan simbol yang mengatakan, apakah benar masalahnya sudah selesai? Dan disinilah kita harus berhenti menyederhanakan persoalan. Karena sangat mudah mengatakan itu kelompok separatis. Tetapi analisis seperti itu terlalu murahan. Sebab kalau masalahnya hanya separatisme, kita tidak perlu membicarakan sejarah. Kita juga tidak perlu membicarakan Helsinki. Kita juga tidak perlu membicarakan undang-undang pemerintahan Aceh. Kita tidak perlu membicarakan dana Otsus. Kita juga tidak perlu membicarakan kewenangan Aceh atas sumber daya alam. Dan kita tidak perlu bertanya mengapa 21 tahun setelah perjanjian damai, simbol konflik itu masih memiliki daya mobilisasi politik. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam di balik bendera itu. Pertanyaan sebenarnya bukan mengapa mereka mengibarkan bulan bintang. Pertanyaan yang lebih serius ialah mengapa simbol yang seharusnya menjadi artefak sejarah perang masih mampu berbicara kepada sebagian masyarakat Aceh pada 2026. Karena kalau sebuah simbol lama masih mampu menggerakkan massa 21 tahun setelah perdamaian, berarti ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Bukan berarti perang akan kembali. Bukan juga berarti seluruh masyarakat Aceh ingin merdeka. Dan sama sekali tidak boleh disimpulkan bahwa Aceh secara keseluruhan menolak Indonesia. Tidak ada dasar untuk kesimpulan sebesar itu hanya dari satu peristiwa. Tetapi peristiwa ini menunjukkan sesuatu yang jauh lebih penting. Ada persoalan kepercayaan yang masih layak untuk diuji. Ironi yang kedua, saat bendera berkibar, undang-undang pemerintahan Aceh sedang dibongkar ulang. Sekarang perhatikan kalender politiknya. Pada 2026, pemerintah pusat dan Aceh sedang membahas revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ini bukan undang-undang biasa. Undang-undang pemerintahan Aceh adalah salah satu produk politik utama dari proses perdamaian. Ia merupakan cara negara menerjemahkan kompromi di Helsinki ke dalam sistem hukum Indonesia. Tetapi setelah hampir 2 dekade, pemerintah Aceh sendiri mengatakan banyak norma undang-undang pemerintahan Aceh belum dapat dilaksanakan secara optimal. Dan karena itu, undang-undang pemerintahan Aceh, Badan Legislatif DPR menyatakan prinsip keberlanjutan kekhususan Aceh
termasuk dana otsus, telah mendapat kesepahaman untuk dilanjutkan. Sementara besaran dan skemanya masih dibahas. Pemerintah Aceh mengusulkan kisaran 2 sampai 2,5% dari DAU nasional. Jadi pada tahun yang sama kita melihat ada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama di jalan, bulan bintang dikibarkan. Peristiwa yang kedua di ruang politik, undang-undang pemerintahan Aceh sedang dinegosiasikan ulang. Apakah keduanya berhubungan? Kita tidak boleh langsung mengatakan iya. Tetapi kita juga tidak boleh berpura-pura bahwa keduanya tidak mempunyai konteks yang sama. Karena keduanya menyentuh pertanyaan yang sama. Seberapa jauh Aceh benar-benar memiliki ruang untuk mengatur dirinya sendiri di dalam Republik Indonesia. Inilah paradok Aceh. Aceh bukan wilayah yang baru mengenal konsep pemerintahan sendiri. Aceh mempunyai sejarah politik yang jauh lebih tua daripada Republik Indonesia. Tetapi Aceh juga bukan wilayah yang sejak awal menolak Indonesia. Justru sejarahnya jauh lebih rumit. Aceh menjadi bagian penting dari perjuangan Republik. Tetapi kemudian muncul konflik mengenai status politik, kewenangan, agama, sumber daya, sentralisasi, dan akhirnya kekerasan. Dari konflik Darul Islam, kemudian lahir pengalaman pemberontakan, dan beberapa dekade kemudian muncul GAM. Lalu perang berakhir, tetapi yang diwariskan perang bukan hanya senjata. Ia meninggalkan ingatan kolektif dalam Republik Indonesia dengan kekhususan pemerintahan yang jauh lebih besar. Lalu lahirlah Undang-Undang Pemerintahan Aceh 2006. Masalahnya muncul ketika kita masuk ke praktiknya. Karena sebuah kontrak politik tidak hanya dinilai dari apa yang tertulis, ia dinilai dari apakah pihak yang menerima janji merasa janji tersebut benar-benar dilaksanakan. Dan inilah titik yang sekarang menjadi sangat penting. Lalu apa yang sebenarnya sedang diperebutkan? Bukan hanya uang, bukan hanya bendera, bukan hanya konun, bukan hanya migas, bukan hanya pelabuhan, bukan hanya izin investasi. Semua itu sebenarnya adalah gejala dari pertanyaan yang lebih fundamental. Siapa yang memutuskan? Misalnya dana otsus, angkanya sangat penting. Tetapi pertanyaan yang jauh lebih besar ialah siapa yang menentukan berapa besar uang itu? Aceh atau Jakarta? Dan kalau sudah diberikan, siapa yang menentukan penggunaannya? Aceh atau pusat melalui aturan dan pengawasan nasional? Badan legislatif sendiri menyebut dana otsus sebagai konsekuensi dari kewenangan khusus Aceh. Sementara keberlanjutan dan formulanya sedang dibahas dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Lalu migas. Aceh mempunyai sumber daya alam. Tetapi pertanyaan pentingnya bukan apakah Aceh memiliki migas. Pertanyaannya siapa yang memegang tombol keputusan? Siapa yang menentukan pengelolaan? Siapa yang menentukan izin? Siapa yang menentukan pengembangan? Siapa yang mengendalikan penerimaan? Dan siapa yang memiliki keputusan terakhir ketika Aceh dan pemerintah pusat berbeda pandangan? Karena kalau Aceh mempunyai uang tetapi tidak memiliki keputusan,
itu bukan kedaulatan. Kalau Aceh memiliki konun tetapi selalu harus menunggu tafsir pusat, itu bukan otonomi substantif. Kalau izin berada di Aceh tetapi keputusan strategis tetap berada di kementerian, itu bukan desentralisasi penuh. Itulah yang sedang dipertarungkan dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dan data sosial ekonomi membuat pertanyaan yang semakin sulit. Kita tidak boleh menggunakan kemiskinan sebagai alasan otomatis untuk menyimpulkan kegagalan Jakarta. Tetapi kita juga tidak boleh mengabaikannya. BPS mencatat tingkat kemiskinan Aceh pada September 2025 masih 12,22%, sekitar 703.000 orang. Kemiskinan pedesaan bahkan mencapai 14,51% dibandingkan 8,15%. Pada 2025, ekonomi Aceh memang memiliki sektor pertanian yang sangat dominan, sekitar 32,74% PDRB-nya. Sementara sektor perdagangan sekitar 15,10%. Dan ekonomi Aceh pada triwulan 1 2026 tumbuh 4,09% secara tahunan. Jadi, kita tidak sedang melihat ekonomi yang runtuh. Justru disinilah analisis itu menjadi lebih menarik. Karena masalahnya bukan Aceh tidak berkembang sama sekali. Tidak, masalahnya adalah apakah hasil perdamaian dan kekhususan politik sudah menghasilkan perubahan yang cukup besar, sehingga masyarakat merasa kontrak politik dengan Republik benar-benar bekerja. Itu pertanyaan yang berbeda. Dan inilah yang sering salah dipahami Jakarta. Ketika ada bendera bulan bintang berkibar, respon paling mudah ialah turunkan. Secara hukum dan keamanan, negara memang mempunyai kewajiban menjaga simbol negara dan ketertiban. Tetapi kalau negara hanya berhenti pada turunkan benderanya, tangkap pelakunya, selesai, maka negara hanya menangani gejalanya, bukan akar masalahnya. Karena besok simbol itu mungkin tidak berkibar, tetapi pertanyaan di baliknya masih ada. Apakah Helsinki sudah dilaksanakan sebagaimana dipahami oleh masyarakat Aceh? Apakah kekhususan Aceh benar-benar bekerja? Apakah Aceh mempunyai kewenangan efektif? Apakah pembagian sumber daya dianggap adil? Apakah trauma konflik telah diselesaikan? Apakah generasi yang lahir setelah Helsinki merasa Indonesia adalah rumah politiknya? Dan pertanyaan terakhir ini mungkin yang paling penting. Karena 2026 adalah generasi berbeda. Anak-anak yang lahir setelah Helsinki sekarang mulai memasuki usia dewasa. Mereka tidak mengalami perang secara langsung. Mereka tidak mengalami daerah operasi militer seperti generasi orang tua mereka. Mereka tidak hidup dalam suasana perang GAM TNI. Tetapi mereka mewarisi narasi tentang perang. Dan media sosial memberi mereka sesuatu yang tidak dimiliki generasi sebelumnya. Kemampuan menghidupkan kembali simbol lama dalam hitungan menit. Karena itu, jangan lihat bulan bintang hanya sebagai kain. Lihatlah ia sebagai memori depis, sebuah perangkat yang mengaktifkan kembali memori. Aceh, perang, GAM, Helsinki, janji, otonomi, kekecewaan, identitas. Dan sekarang kita sampai pada bagian paling sensitif. Pada 2026 Jakarta mengatakan mari kita revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh agar kekhususan Aceh lebih efektif. Aceh mengatakan kami ingin kewenangan yang diberikan benar-benar bisa dijalankan. Dana Otsus sedang dinegosiasikan. Kewenangan migas dan minerba sedang dibahas. Hubungan konun dengan NSPK sedang dibahas. Pelabuhan dan bandara sedang dibahas.
perizinan investasi dan usaha sedang dibahas. Pemerintah Aceh sendiri menyebut 7 isu tersebut sebagai bagian inti pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dan tepat di tengah proses itu, bulan bintang kembali berkibar. Apakah itu kebetulan? Mungkin. Tetapi seorang analisis tidak boleh berhenti pada kebetulan. Ia harus bertanya apakah ini tanda bahwa sebagian masyarakat menganggap kontrak politik Helsinki belum sepenuhnya selesai. Bukan berarti mereka semua ingin merdeka. Bukan berarti seluruh Aceh mendukung GAL. Dan bukan berarti Republik Indonesia gagal total. Tetapi mungkin ada sesuatu yang lebih sederhana dan lebih berbahaya. Kekurangan kepercayaan. Karena ketika masyarakat percaya terhadap institusi politik, ketidakpuasan biasanya mencari jalannya melalui pemilu, parlemen, gugatan hukum, negosiasi, protes. Tetapi ketika kepercayaan runtuh, simbol identitas dapat mengambil alih. Dan pada titik itu, bendera menjadi bahasa politik. Maka jangan tanyakan dulu apakah Aceh ingin merdeka. Pertanyaan itu terlalu hitam dan putih. Tanyakan seberapa besar masyarakat Aceh masih percaya bahwa kepentingan Aceh dapat diperjuangkan secara efektif di dalam Republik Indonesia. Karena seseorang bisa bangga menjadi Aceh, mencintai sejarah Aceh, mendukung kekhususan Aceh, menolak sentralisasi Jakarta, dan pada saat yang sama tetap ingin Indonesia tetap utuh. Identitas politik manusia tidak sesederhana kotak Indonesia atau merdeka. Ada wilayah abu-abu yang jauh lebih besar. Saya ingin Aceh dihormati. Saya ingin kewenangan kami nyata. Saya ingin hasil kekayaan kami adil. Saya ingin sejarah kami diakui. Dan saya ingin semua itu terjadi tanpa perang. Itulah sebenarnya ruang politik yang harus diisi oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh.